Halo, jumpa lagi bersama saya Roswita Modesta Ahazi. Saat ini saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai pencemaran lingkungan. Tujuan saya melakukan praktikum ini untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Selamat menonton. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada tabung reaksi 14 buah. Ini saya menggunakan bahan lokal untuk menggantikan tabung reaksi. Yang berikut ada rak tabung reaksi untuk menyimpan tabung reaksi ini. Setelah itu ada media. Ini botol untuk menggantikan gelas kimia. Ini ukurannya 500 ml dan yang ini 1000 ml. Selain itu ada deterjen bubuk ukuran 1 gram, ada pengaduk yang terbuat dari kayu, ada 7 batang, ada juga bawang 14 siung yang sudah dikupas kulit epidermisnya, ada kertas label, ada mistar, dan juga air ledeng. Langkah pertama, saya akan menuang air yang ada ini, air ledeng, pada wadah berukuran 500 ml. 500 ml dan ini 1000 ml, maka ini saya harus tuang 2 kali supaya bisa menggenapi 1000 ml atau 1 liter. Nah, ini air berukuran 1 liter atau 1000 ml akan saya campur dengan 1 gram deterjen bubuk yang sudah ditakar menggunakan neraca analitik. Setelah itu, larutan ini akan saya aduk. Setelah tercampur rata, larutan deterjen pada botol pertama ini akan saya beri label 100%. Ya. Setelah itu, larutan ini akan saya tuang 500 ml ke wadah ini. Karena wadah ini berukuran 500 ml, maka saya harus menuangnya sampai penuh. Ini akan saya tuang pada botol kedua. Setelah itu saya menambahkan lagi 500 ml air ledeng. Seperti ini. Botol kedua ini saya akan beri label 2, 50%. Ini akan saya aduk. Setelah diaduk, larutan ini akan saya tuang pada wadah 500 ml. Kurang lebih seperti ini. Ini juga akan saya tuang di botol ketiga. Botol ketiga ini saya akan beri label 3, 25%. Ini juga akan saya tambahkan dengan 500 ml air ledeng sampai botol ini penuh. Setelah isi dengan air ledeng, kembali saya akan mengaduk. Setelah diaduk,
Larutan ini akan saya tuang lagi pada wadah 500 ml. Ini akan saya tuang di botol keempat. Ini akan saya beri label 4, 12,5%. Akan saya tambahkan dengan air ledeng 500 ml sampai botol itu penuh. Kembali saya akan mengaduk botol keempat ini. Larutan pada botol keempat akan saya bagi ke dalam wadah 500 ml. Ini akan saya tuang pada botol kelima. Ini akan saya beri label 5, 6,25%. Kembali saya menambahkan air ledeng sampai botol kelima ini penuh. Seperti ini kurang lebih. Lagi-lagi saya mengaduknya. Sama seperti langkah tadi, air pada botol kelima ini akan saya tuang pada wadah 500 ml. Larutan ini akan saya tuang pada botol ke-6. Ini akan saya beri label 6. Air ledeng ini akan ditambahkan pada botol ke-6 hingga mencapai 1000 ml. Seperti ini hasilnya. Setelah itu ada satu botol ini akan saya beri label kontrol karena ini tidak dicampur dengan deterjen. Ini air ledeng. Langkah selanjutnya, larutan yang ada pada gelas kimia ini akan saya tuang pada tabung reaksi. Masing-masing larutan akan dituang pada 2 tabung reaksi. Ini larutan 1, ini ada label 1 tabung reaksinya. Saya akan menuangnya sampai penuh. Ini yang pertama. Hal serupa terjadi pada semua larutan. Jadi ini tabung reaksi yang sudah diisi dengan larutan 100, larutan 50, sampai dengan larutan kontrol. Langkah selanjutnya, ini ada bawang yang sudah dikupas kulit epidermisnya. Tabung reaksi ini akan jadi media tanam, sehingga bawang yang sudah dikupas kulitnya ini akan diletakkan di atas tabung reaksi. Seperti ini, bawang sudah diletakkan di atas tabung reaksi. Ini saya akan amati perkembangannya setiap 24 jam selama 3 hari. Baik, saya akan mengamati pertumbuhan akar bawang merah hari pertama. Ini botol pertama untuk konsentrasi 100%. Saya akan mengukur panjang akar bawang merah ini 1 mm. Jadi untuk kode 1 ini konsentrasi 100% dengan panjang hari pertama, panjang akarnya 1 mm. Ini untuk botol pertama. Akan mengamati perkembangan bawang merah di hari ketiga. Untuk konsentrasi 7 yang kontrol di hari ketiga
panjang dari akarnya 4 cm. Larutan 3,1%, panjangnya 2,3